ternyata orangnya mabuk gitu. Waduh, sebelum saya dipukuli, saya minggir dulu. Ya, enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Syuting lagi, kerja lagi. Menarik ini, menarik. Selamat datang lagi teman-teman di Korkal Siniar. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa kita menghadirkan tamu yang istimewa, ya selalu istimewa. Orang yang kita hadirkan ini selalu istimewa dan bawa isu yang menarik-menarik ya. Hari ini kita kedatangan salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur, Bang Galeh. Apa kabar Bang Galeh? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, siap. Hari ini Bang Galeh mau cerita-cerita mengenai salah satu programnya Bawaslu yang sedang dikerjakan Bang Galeh ya. Namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah ini kan mungkin teman-teman Sobat Cerdas semua mikir ya, Bawaslu nih kalau nggak lagi pemilu nih kerjanya ngapain gitu. Nah ini dia salah satu kerjaannya Bawaslu kalau sedang tidak ada pemilu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan edukasi politik terhadap masyarakat supaya nantinya ketika ada kegiatan pemilu mereka sudah tidak kaget lagi. Kira-kira begitulah ya. Tapi kita mau tahu langsung dari Bang Galeh ini sebagai komisioner, apa sebenarnya SKPP itu Bang? Silakan Bang, diceritain dulu Bang, SKPP itu apa sih Bang? Sudah giliran saya bicara. Silakan Bang. Oke, ya. Gini. Menarik sebetulnya pertanyaan tadi itu. Apa sih yang dikerjakan Bawaslu selama ini kalau tidak ada tahapan pemilu atau pilkada? Siap. Apakah tidur atau ke kantor habis itu pulang? Nah, itu dia. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Iya. Jadi Bawaslu saat ini ada memiliki program unggulan, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Dan itu dilakukan secara nasional. Di Kalimantan Timur itu akan ada 7 kabupaten kota yang akan terlibat. Apa sih SKPP itu? Nah itu dia. Ini yang lebih penting. Jadi gini, SKPP itu salah satu kegiatan yang kemudian akan menjama para pemuda. Menjama? Iya, apa ya? Mengajak para pemuda. Kalau di persyaratannya itu antara usia 20 sampai 30 tahun gitu kan. Mengajak para pemuda untuk berpartisipasi untuk melakukan kegiatan pengawasan di setiap tahapan pilkada maupun pemilu. Nah, kenapa dilakukan sekarang? Nah, masih jauh soalnya. Padahal masih jauh nih. Kita melihat 2024 itu. Nah, untuk menuju 2024 kita nyiapkan dari sekarang. Sehingga masyarakat nantinya itu mengerti dan memahami. Kalau kita tiba-tiba di tahun 2004 kita melakukan, berarti kita hanya sedikit orang yang bisa kita edukasi. Kalau mulai dari sekarang, contohnya nih, di Kalimantan Timur nanti akan ada 300 para pemuda yang akan terlibat untuk di tahun 2021. 2022, 2023 nantinya endingnya akan masif di Kalimantan Timur untuk melakukan edukasi masyarakat, menggugah kesadaran masyarakat, pentingnya turut serta mengawasi di dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada nantinya di 2024. Siap. Gitu. Tapi kalau bicara sekolah berarti artinya akan ada kegiatan edukasi, kegiatan kelas gitu Bang ya? Iya, benar. Itu gimana tuh Bang? Ya, kalau di Kalimantan Timur itu ada di 3 titik yang melibatkan 7 kabupaten kota. Titik pertama itu akan dilakukan di Kutai Timur. Di tanggal 24 Juni. Ya, Juni. Di Samarinda nanti di tanggal 28. Berikutnya akan ada di Balikpapan. Siap. Namun sebelumnya Bawaslu kabupaten kota di 7 kabupaten kota ini kecuali Mahulu, Berau dan Kutai Barat itu tidak terlibat. Mereka sudah melakukan pengumuman, menginformasikan kepada publik, baik itu secara personal anggota atau kelembagaan via media sosial dan diumumkan di kantor masing-masing terkait rekrutmen calon peserta. Nah, peserta ini benar-benar dilatih, diberikan kemampuan, pengetahuan terkait dengan kepemiluan, apa itu yang dilarang, apa yang dibolehkan. Jadi nantinya kami mengharapkan para peserta yang sudah menjadi alumni itu duta dari Bawaslu. Gitu. Yang nantinya juga akan mengedukasi masyarakat dan lingkungannya gitu Bang ya, terkait dengan kegiatan kepemiluan. Jadi informasi yang didapatkan nanti ditularkan, diinformasikan kepada
masyarakat, setidaknya keluarganya dan tetangganya. Endingnya adalah ketika masyarakat sadar akan pentingnya demokrasi dan pemilu atau pemilihan yang bersih, tanpa ada politik uang, tanpa ada kecurangan dan lain sebagainya. Setidaknya adalah masyarakat bisa menolak politik uang atau tidak terprovokasi isu hoax atau isu sara yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemilu maupun pilkada. Dan pemilunya kondusif, terpilih pemimpin yang baik nantinya. Itu dia yang lebih penting ya, pemilunya kondusif dan menghasilkan pemimpin yang baik. Bang, kalau kita ngomongin soal politik, soal pemilu, keterlibatan pemuda itu kan sejauh ini hanya dianggap sebagai sasaran politik saja gitu Mas, sasaran sebagai suara pemula lah gitu-gitu. Nah, sejauh ini sih sebelum ada kegiatan apa tadi Bang? SKPP. Waduh, saya suka lupa teman-teman. Sebelum ada kegiatan ini. Sebelum ada kegiatan ini sebenarnya apakah ada sih Bang kegiatan Bawaslu yang melibatkan pemuda secara langsung nih? Ya, kalau pada tahun-tahun sebelumnya pada tahapan berlangsung itu kita gencar sosialisasi. Baik secara langsung mengumpulkan tokoh masyarakat, itu kan tokoh agama, tokoh pemuda, mensosialisasikan di media-media gitu kan. Tapi untuk jangka panjangnya kita bukan hanya mensosialisasikan secara instan sekarang. Kita mendidik gitu kan. Beda dong. Kalau sosialisasi selesai. Tapi ini tidak, kita mendidik, ingin menciptakan kader-kader yang kemudian menjadi kepanjang tanganan Bawaslu untuk turut serta mengontrol setiap tahapan pemilu nantinya. Siap. Ini sebenarnya pasti kan pekerjaan yang cukup berat Bang ya, karena namanya edukasi kan perlu perlu proses lama gitu kan, makanya disiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau secara teknis nih Bang, sekarang ini apakah masih ada rekrutmen atau tidak Bang untuk calon peserta Bang? Rekrutmen sudah selesai, tinggal ini akan pelaksanaan teknisnya. Jadi gini, SKPP itu nanti ada berjenjang. Setelah dilakukan rekrutmen, kita ada kegiatan mulai dari pembuatan makalah, diskusi, dan kemudian pelatihan 3 hari. Peserta terbaiknya nanti akan diikutkan di SKPP tingkat menengah. Saat ini tingkat dasar di kabupaten kota. Setelah kemudian menengah, peserta terbaiknya diikutkan di tingkat nasional. Jadi Bawaslu ini sekarang secara masif di Indonesia, 100 titik yang ada di Indonesia yang melibatkan 250-an lebih kabupaten kota gitu kan, melakukan kegiatan yang sama, edukasi kepada masyarakat, menciptakan kader pengawas. Menciptakan kader pengawas. Siap. Berarti kalau di Kalimantan Timur tadi 300 orang untuk tahun pertama ini ya? Benar. Akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni. Itu dimulai pertama di kabupaten mana itu Bang? Di Kutai Timur. Kalau di Kutai Timur nanti melibatkan Bontang dan Kutai Timur. Kalau untuk titik dan zona Samarinda melibatkan Samarinda, Kutai Kartanegara. Untuk Balikpapan melibatkan Balikpapan dan PPU Pasir. Siap. Nah, jadi teman-teman ini ya mungkin informasi yang ingin disampaikan oleh Bang Galeh ini adalah bahwa pertama, Bawaslu walaupun gak lagi pemilu ada kerjaannya. Ternyata kita bukan hanya nongkrong. Tidak hanya tidur-tidur aja. Tahapannya panjang juga ini. Panjang. Terus yang kedua adalah saat ini Bawaslu sedang berupaya menciptakan atau menghasilkan kader-kader pengawas dari tingkat paling bawah yaitu pemuda Bang ya. Iya, pemuda. Nah, kan pasti tantangannya Bang kalau kita kan lihat berita yang beredar di media kalau kegiatan-kegiatan Bawaslu ini sebenarnya kegiatan yang terlihat mudah tapi beresiko Bang, karena misalnya ada pelanggaran pemilu, kemudian nanti ketika orang ini memberikan pelaporan atau melakukan teguran dan lain sebagainya itu akan berisiko lah gitu Bang, berisiko. Nah, apakah teman-teman yang masuk di sekolah ini nanti juga diberikan semacam tidak hanya edukasi secara aturan, secara tata kelola, diberi semacam perlindungan gitu Bang nanti Bang ketika mereka sudah jadi kader pengawasan? Ya, jadi gini. Kalau masalah melaporkan dan perlindungan, ya kadang juga kita juga bingung juga. Gitu kan? Kadang juga kita juga diancam-ancam minta perlindungan ke siapa. Ya juga. Jadi gini teman-teman sekalian, para pemirsa. Sobat cerdas Bang, sobat cerdas. Sobat cerdas. Sobat cerdas. Dalam proses penanganan pelanggaran itu kan ada dari temuan atau laporan. Gitu kan.
Tapi bagi masyarakat itu bisa menginformasikan kepada Bawaslu. Setidaknya gini, kalau masyarakat itu tidak berani melaporkan secara langsung kepada Bawaslu, gitu kan, setidaknya masyarakat itu nantinya memberikan informasi kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran. Nah, untuk menimbulkan kesadaran masyarakat untuk bisa memberikan informasi secara langsung ini yang agak berat, gitu kan. Nah, tidak mungkin nanti pada saat momen politik di 2024, tidak mungkin. Tapi mulai sekarang sudah kita tata Bawaslu. Bagaimana caranya kita melibatkan dari masyarakat dulu. 5 tahun 4 tahun yang akan datang, yang umurnya sekarang 30 sudah 34. Betul. Yang sudah 20 sudah 24. Siapa tahu nanti mereka itu tiba-tiba jadi caleg. Caleg yang baik gitu sudah kan. Sadar dulu Bang. Sudah sadar dulu. Jadi menciptakan sejak dini gitu kan. Istilahnya kita melakukan pencegahan sebelum terjadi adanya peristiwa. Kan tidak mungkin ada kebakaran tiba-tiba kita datang langsung madamkan. Lebih baik kita menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu. Oke. Sekarang saya mengulik lebih dalam soal sekolahnya tadi itu Bang. Artinya kan nanti para kader itu atau peserta itu nanti diajarkan mengenai tata kelola kepemiluan, mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasannya. Nah, benar. Kita ngelihat ke belakang nih Bang. Kemarin itu kan aturan tuh berubahnya cepat kali Bang. Nah, sekarang baru 2021, masih ada waktu sekitar 3 tahun lagi. Kan kemungkinan besar untuk aturan-aturan yang detail itu kemudian berubah itu masih mungkin sekali Bang. Nah, nanti gimana tuh Bang menyikapi aturan kita yang sangat dinamis ini? Apakah nanti akan disosialisasi ulang atau gimana Bang? Tidak, saya kira nanti mereka ini kan tergabung ke dalam grup-grup. Sebelumnya juga sudah ada alumni SKPP itu. Sudah ada di alumni. Tahun 2019-2020 di masa pandemi. Bawaslu juga melakukan SKPP, namun pada waktu itu secara daring. Di Indonesia itu 22.000 kader peserta yang mengikuti di masa pandemi. Kalau di Kalimantan Timur kalau tidak salah 178-an orang waktu itu. Itu kurang lebih 1 bulan dia belajar melalui daring. Diskusi via aplikasi daring, kemudian mereka belajar via YouTube. Jadi kita memberikan materi di YouTube, ada kurikulumnya gitu kan. Jadi ada semacam secara tidak langsung itu mereka ada sebuah komunitas gitu kan. Mereka mengetahui kemana saya akan mencari informasi ketika ada perubahan regulasi. Nah itu setidaknya gini, mereka memiliki grup-grup media yang berdekatan gitu dengan nanti ada isu-isu demokrasi, mereka mengadakan diskusi gitu. Bahkan mereka juga mengadakan diskusi dengan teman-teman sejawatnya gitu. Nah, ini kan menarik membicarakan tentang perkembangan isu terkait kepemiluan dan sebagainya. Itu menarik dalam artian secara tidak langsung mereka juga melek terhadap sebuah perubahan peraturan. Artinya mereka mengikuti dinamika regulasinya gitu ya. Siap. Sasarannya Bang, ini kita bicara soal sasaran nih. Apakah ada target angka misalnya yang ingin dicapai berapa puluh ribu gitu atau dari rentang usia berapa sampai berapa gitu Bang? Kalau untuk saat ini sementara kita pemuda gitu kan dan berarti masyarakat rentan dan disabilitas. Untuk kali ini tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan ekspansi. Kenapa kita ke pemuda dulu gitu kan? Ya kalau sampai bilang tadi kan pemuda ini menjadi sasaran pasar aja. Pasar. Nah, gimana caranya mereka tidak menjadi pasar tapi menjadi pelaku demokrasi. Pelaku demokrasi. Contohnya gini, ada pelanggaran, mereka yang menjadi pelopornya. Gitu kan. Dia yang akan kemudian melaporkan kepada kita. Semangatnya pastilah mereka pemberani. Itu yang kita coba untuk dorong. Tidak ada angka yang kita targetkan, tapi dari beberapa orang yang kita didik menjadi militan, mampu mengedukasi masyarakat lainnya, gitu kan? Daripada kita ternyata berbicara angka, tapi hasil akhirnya tidak ada. Tapi
kita akan melakukan secara masif di Kalimantan Timur. Setidaknya dengan modal awal 300 peserta, mereka militan, satu orang mampu mengedukasi 10 orang sudah 3.000. Jadi 3.000 gitu kan. Nah, ini berikutnya begitu juga akan berlangsung. Ini baru di satu kegiatan SKPP. Belum lagi nanti ada kegiatan sosialisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Oke, siap. Lanjut ke mengulik ininya sekolahnya nih Bang. Tadi kan secara materi tadi dinamis ya. Kemudian yang selanjutnya itu berapa lama Bang mereka mengikuti program sekolah itu berapa lama tuh Bang? Kalau untuk yang dasar itu 3 hari. 3 hari. Ya. Oke. Kalau untuk menengah itu 1 minggu. 5 hari untuk tingkat nanti lanjutan itu 7 hari. 7 hari. Di karantina kita. Ya, jadi ada berkumpul di satu tempat. Oh iya, gitu, berkumpul di satu tempat, kita karantina, benar-benar kita apa istilahnya, doktrin lah. Supaya kita jadi tentara-tentaranya Bawaslu gitu ya. Iya, tentaranya Bawaslu lah. Kan ini untuk tegaknya demokrasi. Siap. Ya. Nanti berarti peserta ini akan dapat semacam apa Bang? Berupa rencana atau berupa sertifikat atau gimana tuh Bang? Ya kalau lulus. Sertifikat itu menjadi hak mereka. Pasti mencatatkan sertifikat. Tapi yang paling utama mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Apa itu? Ilmu pengetahuan tentang kepemiluan yang itu belum tentu diajarkan di sekolah dan kuliah secara teknis langsung dari ahli dan pakarnya. Siap. Kalau bicara tadi kan Abang yang tahun 2019 tahun 2020 dilakukan secara daring. Nah, 2021 walaupun pandemi dilakukan secara tatap muka tapi tentu saja dengan protokol kesehatan. Benar. Nah, pemateri-pematerinya sendiri gimana nih Bang? Dari Jakarta langsung kah? Ada yang dari Jakarta, dari provinsi, dari kabupaten kota. Oh, berjenjang Bang. Jadi ada nanti dari pemantau pemilu, ada NGO dari Jakarta yang diutus langsung oleh Bawaslu RI untuk menjadi pemateri di daerah juga. Ada dari provinsi, ada juga dari memang ini benar-benar ahli dan pakarnya di bidang kepemiluan nantinya yang benar. Jadi nanti peserta terkait protokol kesehatan. Nah, perlu saya sampaikan, jangan khawatir. Bahwa dalam proses pelaksanaannya Bawaslu itu sangat memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum dan sesudah kegiatan akan dilakukan antigen. Jadi aman, dipastikan aman. Jadi kalau ada yang positif, nanti dulu. Jadi istilahnya sebelum dan sesudah itu akan dilakukan antigen. Siap. Nah, terus gini Bang, kalau kita kan sekarang ini melihat gelagat-gelagat di 2024 ini kan sebenarnya gejolaknya udah mulai kelihatan nih Bang. Riak-riaknya udah mulai kelihatan nih. Nah, sebagai komisioner di Bawaslu Kaltim sendiri melihat antusiasme masyarakat untuk di 2024 kalau di tingkat elit, di tingkat para pelaku demokrasi secara secara konkretnya kan mereka tentu udah mulai berdialektika lah gitu Bang ya. Tapi kalau Abang sendiri melihat antusiasme masyarakat itu gimana sih Bang? Berkaca terhadap kegiatan pemilu kita yang udah berlangsung di beberapa tahun yang lalu, apakah masyarakat Kaltim ini tergolong masyarakat yang partisipatif atau acuh atau gimana Bang? Kalau berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya, kalau di Kaltim ini dibilang apatis enggak juga, bilang acuh enggak juga, kan? Tapi yang jelas selalu kondusif. Itu dia Kaltim ya. Kan? Siap. Selalu kondusif. Tapi partisipasi untuk turut serta melaporkan itu ada tapi tidak banyak. Tidak banyak. Walaupun kadang ada yang melaporkan via WA gitu kan. Tiba-tiba masuk laporan, bukan laporan, informasi awal. Oh, ini ada dugaan pelanggaran. Kita akan teruskan ke pengawas kita. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata masih ada masyarakat yang peduli gitu kan. Memberikan informasi kepada kita itu salah satu kepedulian, kesadaran masyarakat pentingnya terciptanya pemilu yang bersih dan baik gitu kan. Karena bisa melaporkan itu di 2019-2020. Nah, maka kita akan genjot lagi nih di 2024 nantinya. Betul, siap. Sehingga nanti bisa dengan masif.
Kalau ternyata masyarakat bentar-bentar lapor, itu senang juga kita. Siap. Itu mengindikasikan apa tuh Bang? Pemilunya yang tidak baik atau kesadaran masyarakat yang baik? Masyarakat sudah sadar. Oh, siap. Apalagi kalau kemudian masyarakat menolak politik uang. Oke. Partisipasi masyarakat itu kan diantaranya bukan hanya hak pilih. Tidak melulu soal memilih atau tidak memilih Bang ya. Jadi, hak konstitusi masyarakat dalam pemilu itu kan bukan hanya menyalurkan hak pilih. Itu dia, tapi masyarakat itu turut serta bisa melaporkan karena pelapor itu adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Nah, bayangkan ketika itu disadari berarti hak konstitusi warga negara ini sudah terpenuhi untuk bisa melaporkan. Jadi kita sangat menghargai, menghormati masyarakat yang mau melaporkan. Ya sudahlah, kalau tidak mau melaporkan, memberikan informasi kepada paling kita. Tidak memberikan informasi dan itu akan kita tidak lanjuti. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau nanti di 2024 barangkali kalian di sekitar kalian ada terjadi pelanggaran pemilu, tidak usah ragu-ragu. Ya. Saya sendiri tuh sering tuh Bang ngeliat gitu Bang. Iya. Kemudian tidak berani melapor. Itu yang masalah. Gini kan pertanyaannya gini. Tidak berani atau tidak tahu kemana harus melapor. Nah, pertama itu Bang. Pertama seringnya tidak tahu tuh Bang. Seringnya karena tidak tahu kan melapor. Agak beda tipis perbedaannya nih antara tidak tahu dan tidak berani gitu kan. Karena posisinya pemberi informasi itu akan kita rahasiakan. Nah itu teman-teman aman. Pemberi informasi akan kita rahasiakan namanya. Makanya beda tipis antara tidak berani atau tidak tahu caranya kemana. Makanya dengan adanya pengawasan partisipatif ini kita mulai dari dini, dari dasar sehingga nanti terbangun istilahnya budaya, masyarakat yang sadar itu. Siap. Terus Bang, ini kan juga yang menjadi kritik juga saya juga sebagai pelaku media gitu sering menemukan tidak adanya tindak lanjut dari sebuah laporan atau kalaupun ada wewenang atau kewenangan dari Bawaslu ini kan sangat relatif kurang signifikan gitu Bang. Nah ini gimana nih Bang? Apakah ada harapan barangkali dari Bang Gali sendiri sebagai komisioner Bawaslu? Jadi gini ya. Kalau harapan teman-teman media gitu kan terkait kewenangan, tugas dan sebagainya. Kewenangan dan tugas itu bukan kita juga yang menciptakan. Pembuat regulasi yang menciptakan. Kita akan menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan. Contohnya dalam proses penanganan pelanggaran. Kadang masyarakat tidak percaya kepada kita gitu. Nah, itu dia. Ada juga ketika setelah masyarakat melaporkan atau para pihak melaporkan kepada kita, kita sudah proses, mereka tidak puas gitu kan. Tentunya contohnya dalam proses penanganan pidana pemilu gitu kan. Kita tidak bekerja sendiri. Ada Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, ada kepolisian, kejaksaan, ada kita. Kita bahas di situ terkait pelanggaran. Ketika unsurnya terpenuhi ya akan lanjut. Tapi kalau unsurnya tidak terpenuhi, Bawaslu bilang oke, masuk, kepolisian kejaksaan nanti dulu belum terpenuhi unsurnya, nggak bisa juga gitu. Itu dia. Tapi kalau pelanggaran administrasi itu berada di ranah kita. Iya kan. Contohnya ada spanduk yang melanggar atau bisa langsung dieksekusi gitu Bang ya. Rata-rata bisa dieksekusi melalui bisa koordinasi dengan Satpol PP dan eksekusi. Tapi untuk pidana ini kan rentetannya juga panjang gitu kan. Tapi menjadi wajar ketika masyarakat tidak kurang puas gitu kan, karena Bawaslu juga bukan alat pemuas tapi itu kontrol sebetulnya. Jadi kita harus hati-hati dalam proses bekerja. Betul. Dengan masyarakat tidak puas mengkritik kita, berarti harus terpicu dong motivasi kita untuk kerja lebih baik gitu. Nah itu teman-teman ya, mungkin sobat cerdas semua pembaca koran Kaltim yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa Bawaslu itu punya kewenangan tapi juga punya aturan, regulasi, prosedur yang jelas dan itu membatasi juga gitu Bang, ada batas-batasnya. Jadi ketika misalnya ada pemberitaan terkait pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada, kemudian tindak lanjutnya mungkin teman-teman ngerasa aduh kok stuck di situ aja gitu. Nah, itu prosesnya yang seperti bilang Bang Ali tadi, prosesnya panjang ya Bang, yang melibatkan banyak pihak gitu, akhirnya juga eksekusinya tidak bisa sesuai harapan masyarakat. Istilahnya gini.
kalau tidak puas enggak usah dimulai, enggak usah ya datang ke kami, kita ini terbuka. Nah, gitu kan. Itu dia. Tidak menutupi semua informasi terkait penanganan pelanggaran, gitu kan. Nah, kalau kantor kita 24 jam, kalau kita enggak juga sih, kadang ya kalau ada kegiatan di luar enggak di kantor. Kalau kantornya 24 jam. Kantornya 24 jam ya, terutama saat pemilu Pak. Saya sering ngopi teman Bang Ale. Artinya gini Bang, kan selalu itu tadi Bang yang saya sampaikan bahwa masyarakat itu kadang-kadang mikirnya kayak aduh ini jelas nih dia nih ngelakuin pelanggaran pemilu gitu, tapi kok eksekusinya di Bawaslu cuman begitu gitu. Kadang enggak puas, kok hanya pelanggaran administrasi, kok bukan langsung dipenjara, pidana atau dicoret itu dicoret kan? Dari pencalonan betul. Ya memang prosesnya panjang. Dalam proses pembuktian itu kan nanti ada ya pembahasan di kita. Pada saat pembuktian dia tidak terbukti, ya enggak bisa juga kita paksakan karena posisinya kita harus sesuai regulasi, sesuai aturan, bukan sesuai dengan kehendak atau kemauan politis. Iya betul. Itu dia teman-teman ya. Jadi harus dipahami juga. Nanti mungkin ini juga jadi tugasnya teman-teman yang sekolah ini Bang ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga memahami. Oke, Bawaslu ini tugasnya mengawasi, tapi juga ada hak dan kewajiban dan mungkin boundaries, batasan yang mereka miliki. Bang, selain sekolah kader ini Bang, apakah ada kegiatan Bawaslu yang lain Bang yang perlu diketahui masyarakat Bang? Ya, kalau saat ini sih ada kegiatan pemutakhiran data berkelanjutan. Bahwasanya KPU, Bawaslu setelah pilkada serentak di tahun 2020 kemarin tidak lantas berhenti, tidak ada tahapan. Itu ada tahapan pemutakhiran data berkelanjutan. Yang dilakukan untuk kabupaten kota setiap bulan, kemudian ada pleno pembahasan itu kan di tingkat provinsi sampai di tingkat RI. Ini bertahap gitu kan. Tapi kalau untuk Bawaslu sekarang mencoba untuk ya melakukan hal seperti ini, podcast ini sama juga gitu kan. Sosialisasi. Bahwasanya keberadaan kita nanti itu bukan hanya mencegah pada saat tahapan ada. Tapi bukan untuk menangani ketika ada pelanggaran, tapi bagaimana kita menyiapkan mulai sejak dini. Jadi kerjanya udah dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari kita. Teman-teman kalau gini Bang, kan tadi Abang bilang kantornya terbuka 24 jam. Ada kanal-kanal nggak Bang yang bisa diakses oleh masyarakat? Mungkin call center misalnya atau apa Bang yang bisa di-reach oleh masyarakat? Gini, sobat cerdas sekalian. Jadi ya pantengin juga lah, ada halaman web Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota juga ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya gitu kan. Banyak informasi yang diberikan di sana sebetulnya. Kayak kemarin terkait SKPP gitu kan. Kita tidak mengumumkan, mengiklankan di media komersil karena memang tidak ada anggarannya. Kita mengumumkan di media kita. Siap. Jadi di media-media sosial kita, di halaman web kita menginformasikan di situ. Banyak dan antusiasnya bagus Bang ya. Maksudnya pendaftarnya alhamdulillah banyak banget. Overload kemarin. Overload kemarin itu kita hanya 300, ternyata pendaftarnya kalau tidak salah 400-an lebih lah. Jadi alhamdulillah banyak antusias. Sebetulnya sangat antusias sekali gitu. Masyarakat kita berarti. Masyarakat. Itu menunjukkan bahwa ternyata masyarakat juga melihat, memantau saluran informasi milik Bawaslu. Ya, saya kira apa Bang? Boleh disebutin nama Instagramnya Bang? Kalau di kabupaten kota ada semuanya. Di kabupaten kota ada masing-masing. Kalau Bawaslu Kalimantan Timur ada Bawaslu. Di Facebook ada juga Bang ada juga semuanya. Website ada juga Bang. Ada website, ada semua. Kalau kantor di mana Bang? Alamatnya Bang disampaikan. Jalan MT Haryono nomor 128. Nah, nanti kalau ada pelanggaran KPU. Ya, enggak apa-apa. MT Haryono. Ya, setidaknya diskusi atau ngopi gitu kan enggak ada masalah. Kadang banyak juga teman-teman. Mau apa? Ngopi. Ya sudah ngopi. Dari situ kan kita diskusi. Ya. Bang, kan ini tadi ini kita ngomongin soal sekolahnya tadi kita udah kita pinggirin dulu ya sedikit. Kita mau ngobrol sama Bang Galenya sebagai Bang Gale. Bang kerja di Bawaslu enak gak sih Bang?
Relatif sih. Aduh lama mikirnya. Ya relatif sih. Kalau dibilang enak, ya kita harus semua menikmati. Kalau tidak dinikmati menjadi beban. Oke. Siap. Tapi kan tadi yang saya bilang di awal tuh Bang, banyak resiko, banyak intervensi. Ada cerita-cerita ini nggak Bang yang berkesan Bang terkait dengan hal itu Bang? Ya ada banyak lah, diancam menghadapi orang mabuk ternyata gitu kan. Nah ini menarik. Iya menarik. Ini gitu. jadi judul ntar ya. Apa istilah? Pernah saya itu menegur, kan? Di TPS itu, dekat TPS ada orang menggunakan atribut. Oke. Setelah saya tegur untuk melepas atribut itu, karena hari pemungutan suara kan tidak boleh ada atribut dekat-dekat TPS. Ternyata orangnya mabuk gitu. Waduh, sebelum saya dipukuli, saya minggir dulu. Ya, tidak juga kita mengambil resiko. Kan? Jadi kita juga berani tapi menghindari resiko juga. Nah itu juga penting buat teman-teman yang nanti mungkin melihat atau mengetahui pelanggaran pemilu ya. Jadi kalau tahu misalnya ada pelanggaran pemilu, jangan juga langsung jadi pahlawan super gitu Bang. Nanti dibacok orang nanti. Terus Bang, kalau tips dari Abang nih Bang, tips dari Abang ketika ada masyarakat yang mengetahui pelanggaran pemilu, selain tentunya mengakses kanal-kanalnya Bawaslu, melapor dan sebagainya, bagaimana sih kita sebagai masyarakat ini bersikap gitu Bang? Apakah harus langsung memberitahu atau diam-diam melaporin atau gimana Bang? Gimana tipsnya nih Bang? Jadi gini, sobat cerdas. Ya. Tips yang pertama, gitu menarik. Terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu, gitu kan. Contohnya politik uang yang sangat marak di masyarakat. Cukup menolak saja. Gitu. Cukup menolak. Kalau ditawarin cukup menolak Bang ya. Cukup menolak. Gitu. Dengan menolak itu adalah salah satu menegakkan demokrasi yang ada di bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melaporkan ke pengawas kita. Jadi kalau ada tahapan itu, pengawas ini ada sampai tingkat TPS ketika mendekati hari pemungutan suara. Kalau agak jauh dari hari pemungutan suara itu sampai di kelurahan atau desa. Ada pengawas kita di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa. Siapa tahu ternyata pengawas kita itu saudara atau tetangga Bapak Ibu sekalian, cukup memberikan informasi lewat dia. Iya, lewat dia. Nanti informasi itu akan pasti naik sampai di tingkat kabupaten kota. Siap. Nanti akan ditindaklanjuti. Jadi ya istilahnya memberikan informasi dengan cara diam-diam itu lebih baik daripada konfrontasi langsung Bang ya. Konfrontasi langsung dibacok lunder. Nanti biar kita yang ngurus gitu kan. Kalau berani melaporkan secara langsung gitu kan. Tapi ya jarang gitu kan. Lebih banyak memberikan informasi itu banyak banget itu. Gitu. Bang, kalau terkait dengan melaporkan secara langsung tuh biasanya masyarakat nih takut ribet Bang. Saya pribadi gitu Bang. Saya tahu tapi nanti kalau rapor ke bawah-bawah ribet, nah gitu gimana Bang? Karena kan dalam laporan itu ada banyak prosedurnya. Gitu. Kalau laporan, gitu kan posisinya nanti jadi saksi, harus unsurnya terpenuhi, harus saksinya siapa, ada alat bukti yang kemudian harus disertakan ke kita dan lain sebagainya gitu kan. Ada bukti-bukti yang harus menjadi pendukung laporannya dan lain sebagainya gitu kan. Makanya ada kanal istilahnya itu yang memudahkan. Kita takut melaporkan, takut ribet dan lain sebagainya, takut dapat ancaman. Ya sekali lagi berikan informasi kepada kita. Setidaknya ada petunjuknya, contohnya ada dokumentasi, ada foto, wah ini ada videonya dan lain sebagainya. Nah itu akan sangat memudahkan kita untuk menindaklanjuti. Jadi Bawaslu nanti akan melakukan investigasi, penelusuran, mengembangkan informasinya dan akan dijadikan temuan oleh Bawaslu. Siap Bang. Pertanyaan terakhir ini Bang sebagai penutup Bang. Kalau secara garis besar apa aja sih Bang pelanggaran pemilu Bang berdasarkan aturan yang terakhir ini? Pelanggaran pemilu ada beberapa. Pelanggaran administrasi terkait dengan administrasi, prosedur, mekanisme dan tata cara. Yang paling umum tuh apa Bang? Misalnya pelanggaran administrasi itu pemasangan spanduk baliho tidak sesuai dengan titiknya. Tidak sesuai dengan titiknya. Misalnya dekat sekolah gitu Bang. Itu kan ada tiba-tiba di jalan protokol ada, di depan rumah itu ada. Tidak diizinkan, itu pelanggaran administrasi. Lanjut Bang. Yang kedua, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik apa juga Bang misalnya Bang? Kode etik itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU melanggar kode etik.
kehormatan. Petugas TPS lah ya Bang ya. Oke. Penyelenggara pemilu tidak bisa menjaga kehormatannya. Contohnya gitu kan. Tiba-tiba saya jadi contoh lebih baik ya. Saya orang lain ya kan. Misalnya tiba-tiba saya ini menerima uang gitu kan. Ya itu enggak boleh gitu kan. Menerima uang dari peserta pemilu. Ya, tiba-tiba saya itu berfoto dengan pasangan calon, kan, mengacungkan jari. Sesuai dengan nomor urutnya gitu ya. Gini nggak boleh. Gini boleh. Ya. Nah, itu nggak boleh. Terkait perilaku yang tidak sesuai dengan norma aturan. Oke, siap. Itu. Habis itu apa lagi Bang? Ada 2. Tadi administrasi, pidana, etika, terus pidana. Pidana itu apa Jong misalnya Bang? Kalau pidana itu ini banyak. Salah satunya yang paling umum lah, paling umum mencederai penyelenggara pemilu, menghalang-halangi mencegah. Oke. Ada beberapa peristiwa itu, tiba-tiba kita mau ngawasin nih, dihalang-halangi, ditarik lah, apa enggak boleh. Siap. Jadi proses pengawasan itu tidak boleh dihalang-halangi oleh semua pihak. Jadi siapapun. Biarkan kita melakukan proses kegiatan pengawasan, enggak boleh dihalang-halangi, itu pidana. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi itu ada lagi. Ada sengketa. Ini biasanya sengketa antar peserta atau peserta dengan KPU. Kita yang akan menyelesaikannya nanti. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau sudah nonton podcast ini harusnya paling tidak ngerti lah ya tentang kegiatannya Bawaslu dan bagaimana harus bersikap sebagai masyarakat ketika nanti ada kegiatan pemilu. Kira-kira di 2024 atau mungkin lebih cepat. Siapa tahu ya. Yang paling tidak kita secara umum sudah ngerti, sudah dapat informasi dari Bang Gale terkait dengan kegiatan-kegiatannya Bawaslu. Terima kasih banyak Bang Gale sudah datang ke sini jauh-jauh dari MT Haryono. Dalam waktu dekat ini mungkin akan tayang ini podcast ini. Dan saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Koran Kaltim Video supaya kita bisa menghadirkan lebih banyak orang lagi untuk didengar ceritanya, karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.